Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi saya untuk ujian mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aziz S. Kom M.Com. Perkenalkan, saya Fitria Gabriani dengan NIM SSI 2023-03529. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat sesuai soal nomor 1, yaitu aplikasi manajemen buku perpustakaan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan pendekatan Object-Oriented Programming, serta menerapkan desain arsitektur MVC dan koneksi database menggunakan DDBC ke MySQL. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana alur program, konsep PPO, serta desain MVC yang saya gunakan. Alur program yang saya buat ini, itu saat aplikasi dibuka, program otomatis menampilkan semua data buku yang tersimpan di database MySQL pada tampilan tabel, di mana pengguna dapat menambah buku baru melalui from input, lalu klik tombol tambah. Selain itu, data buku yang sudah tersimpan bisa diedit melalui tombol edit, dan pengguna juga bisa menghapus data buku melalui tombol hapus. Selain proses tersebut, setiap proses tersebut otomatis menyimpan perubahan di database dan menampilkan data terbaru di tabel. Semua data buku yang tampil itu memuat informasi judul buku, penulis, tahun terbit, dan kategori buku. Selanjutnya, konsep PPO. Dalam aplikasi yang saya buat ini itu menerapkan konsep PPO di mana ada kelas dan objek. Saya membuat beberapa kelas seperti buku, yaitu kelas utama yang mewakili objek buku, di mana selanjutnya ada encapsulation, yaitu atribut di kelas buku. Saya buat privat untuk keamanan, serta saya sediakan metode getter dan setter untuk akses data. Yang ketiga, inheritance atau pewarisan. Saya membuat kelas turunan seperti buku digital yang mewarisi kelas buku. Dengan pewarisan ini, kedua kelas dapat digunakan atribut dan metode dari kelas buku. Yang ketiga, ada polymorphism. Di sini saya menggunakan metode getInfoBuku sebagai contoh yang di overhead di kelas turunan untuk menampilkan informasi berbeda sesuai jenis buku. Di sini saya buat di mana hasil outputnya itu nanti ada di konsol, tidak di GUI-nya. Yang selanjutnya itu di program yang saya buat ini juga menggunakan arsitektur model view controller atau MVC. Yang pertama itu ada model. Di model ini berisi kelas buku yang menyimpan data buku serta kelas untuk koneksi database MySQL dan buku digital. Yang kedua ada view, itu mengatur tampilan antarmuka menggunakan JFrame dan JTable untuk menampilkan data buku serta from data input. Yang ketiga ada controller, itu mengelola alur logika program seperti menambah buku, menampilkan daftar buku, mengedit data buku, serta menghapus data buku. Controller juga bertugas menghubungkan view dan model. Ya, selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana konsep yang saya jelaskan itu ke implementasi dalam kode programnya. Ya, di sini saya buat dengan judul manajemen buku MVC, di mana ada beberapa package sebagai pelengkap sesuai perintah. Ada modul, view, dan controller. Di bagian model ini ada kelas buku digital, dan koneksi. Untuk buku ini, untuk di kelas buku ini digunakan untuk menyimpan ID, judul buku, penulis, tahun terbit, dan kategori.
Yang selanjutnya ada buku digital. Ini merupakan kelas turunan untuk menerapkan inherent dan polimorfisme. Selanjutnya ada koneksi. Koneksi ini digunakan untuk mengkoneksikan ke database, di mana di sini saya menggunakan database perpustakaan seperti yang tertera di sini. Di dalam perpustakaan ini saya buat ada tabel buku, di mana berisi ada ID, judul, penulis, tahun, dan kategori. Di mana ID ini saya buat K. Yang selanjutnya di dalam package ini ada juga package controller yang berisi buku controller. Buku controller ini merupakan kelas controller untuk mengatur logika program termasuk CRUD ke database menggunakan JDBC. Dimana di sini terdapat ada CRUD berupa tambah buku, edit buku, hapus buku, dan semuanya untuk get all itu untuk menampilkan semuanya. Yang selanjutnya ke view. Di dalam package view ini ada berupa buku kelas buku view, dimana di sini itu untuk tampilan utama yang menggunakan gframe dan gtable untuk menampilkan dan mengatur input data buku. Nah, di sini juga terdapat clear input, itu sebagai saat kita sudah mengisi dan mengklik tombol tambah, maka otomatis akan terclear semua. Ya, setelah itu di sini juga ada main Java, di mana ini untuk menjalankan aplikasinya. Dan di sini saya kasih contoh demo polimorfisme, di mana nanti saat kita run itu akan muncul di konsol, bukan di tampilan GUI-nya. Dan sebelumnya di sini juga sudah saya tambahkan di buku Java itu ada get info buku agar bisa terhubung ke buku digital ini. Ya, mungkin itu saja untuk kodenya. Lanjut, saya akan menjalankan program ini untuk mendemonstrasikan seluruh fiturnya. Yang pertama kan saya jalankan aplikasi, dan di sini akan muncul otomatis tampilan dari keseluruhan data yang ada di database. Lalu di sini saya akan mencoba menambahkan buku baru. Misalnya terjebak kata sahabat yang ditulis oleh Yuni Tasnita pada tahun 2022 dengan kategori fiksi. Kita coba klik tombol tambah. Nah, maka akan langsung tersimpan ke database dan tampil di tabel seperti ini. Di database juga pasti ada tersimpan ke database. Yang selanjutnya yaitu saya akan coba mengedit buku. Misalnya ini, saya akan mengedit di bagian judul menjadi PBO. Lalu klik edit.
ini, maka data buku yang sebelumnya berjudul SPK itu akan diperbaharui jadi PPO. Yang selanjutnya itu akan hapus buku. Kemudian kita klik ini, klik, lalu kita hapus. Saya pilih ini, klik, terus hapus, klik tombol hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus buku ini? Ya. Buku tersebut otomatis terhapus dari tampilan tabel yang di sini, dan kita coba cek di database-nya. Kita refresh terlebih dulu. Nah, ini dari yang tadinya ini berjudul SPK, saya ganti jadi PPO, dan untuk nomor 3 tadi saya coba hapus dan ternyata juga kehapus. Untuk keseluruhan, proses berjalan secara otomatis dan data di tabel langsung terupdate. Ya, sebelumnya juga saya tadi sudah menambahkan contoh polimerpisme, dimana kan muncul di konsol. Jadi itu munculnya di sini contoh polimerpisme. Jadi dengan judul Java Dasar, penulis Andi tahun 2020. Buku digital struktur data oleh Budi dengan format PDF. Ya, mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan, presentasikan. Sebagai penutup, aplikasi ini itu sudah memenuhi keseluruhan ketentuan ujian, yaitu menerapkan prinsip PPO berupa class, encapsulation, inherit, dan polymerisme. Yang kedua, menggunakan pola desain MVC, menggunakan koneksi dengan database SQL melalui JDBC. Selanjutnya menggunakan JTable untuk menampilkan data, dan memiliki fitur CRUD yang berjalan dengan baik. Dan di sini saya berharap aplikasi ini bisa menjadi contoh penerapan konsep PPO dan MVC secara nyata. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.